Selamat datang teman-teman di channel saya Zona Mahir. Hari ini kita akan belajar Microsoft Excel untuk pemula ya. Oke, langsung aja kita buka file Excelnya, sudah saya siapkan. Nah, soalnya sudah saya siapkan sebagai berikut. Di sebuah supermarket ada 5 produk dengan data penjualan September, Oktober, November. Kemudian pertanyaannya, kita diminta membuat tabel penjualan untuk data tersebut. Langsung aja kita mulai ya. Kita buat dulu kolomnya, yaitu sesuai permintaan, nama barang, huruf besar saja semua supaya gampang. Nah, untuk pertama ini nama bulan pertama September, Oktober, November, dan total. Kemudian kita ketikkan nama produknya ya, sabun mandi, terjual 5 juta, 7 juta, dan 9 juta. Oke, kemudian shampoo 10 juta, 9, 12 juta. Ini angkanya belum kita format ya, belakangan aja formatnya, kita masukin aja dulu datanya. Tapi kalau mau format langsung juga nggak apa-apa, tapi untuk fase ini saya buat masukin aja dulu datanya. Kalau teman-teman mau format langsung juga boleh ya. Kemudian makanan ringan 4 juta, 6 juta, 8 juta. Es krim 1 juta, 2 juta, 3 juta. Oke, untuk formatnya supaya angkanya ada pemisahnya ya, supaya gampang, kita blok dulu area yang kira-kira mau kita kasih. Kemudian kita langsung ke number, pilih yang tanda koma ini, bisa langsung secara cepatnya. Kemudian dia ada 2 di belakang koma, kita hilangkan 2 belakang koma supaya nggak membingungkan. Oke, udah jadi. Kemudian kita mau hitung total penjualan setiap produk selama 3 bulan. Rumusnya, dalam Excel bisa penjualan satu persatu. Setiap rumus dimulai dengan sama dengan. Kita geser kursor ke kolom pertama, ke sel pertama ya, itu namanya sel pertama, tambah sel kedua sebelahnya, tambah sel ketiga. Hasilnya bisa, cuman kelemahannya kalau datanya banyak, capai kita nambahkannya. Kita pakai fungsi sum aja untuk menjumlahkan dalam jumlah banyak. Rumusnya sum sama dengan sum buka kurung, geser kursor ke kiri, tekan tahan pakai shift, dan pilih sampai keseluruhan kolom yang kita mau, tutup kurung, kita enter. Lebih gampang pakai shift. Kemudian setelah kita zoom, untuk yang lain kita tidak usah buat ulang, kita copy aja. Kopinya bisa Ctrl C atau pilih yang ini ya. Setelah tercopy, ini yang atas tadi kan masih yang satu-satu, kita timpa aja supaya dia pakai zoom juga. Oke, kita pilih dia, tekan shift, kemudian geser kursor ke bawah. Setelah selesai semua yang kita mau, tekan enter saja. Oke, kemudian soal keduanya, kita diminta untuk menghitung totalnya setiap bulan produk tersebut. Oke, kita tulis aja total. Kemudian nambahkan juga bisa seperti tadi, satu persatu, sama dengan pilih selnya yang mau kita jumlahkan satu persatu sampai semuanya terpilih, tekan enter. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau datanya banyak itu akan merepotkan, jadi kita gunakan fungsi penjumlahan Excel yang kedua yang bisa menjumlahkan sekaligus, yaitu fungsi sum, sama dengan sum buka kurung. Oke, kita langsung kursor satu ke atas, kemudian kita lock sampai data terakhir. Oke, baru kita tekan enter. Nah, untuk data sebelahnya tidak usah ulang lagi, kita copy aja, copy atau Ctrl C ya, bisa. Yang ini tadi yang pertama kan masih rumus satu persatu, kita timpa aja nggak apa-apa, nanti dia ngikut rumus sum semuanya. Oke, setelah kita pilih yang mau kita taruh rumus sum, tekan shift, geser aja langsung ke kolom yang lain yang mau diisi juga, lepas shiftnya, tekan enter. Otomatis semuanya teman-teman bisa lihat, mereka ada fungsi sum semua ini. Oke, kemudian untuk nomor 2 kita diminta untuk rata-ratanya, data penjualan per bulan. Oke, rumusnya adalah average sama dengan average. Teman-teman boleh langsung ketik lengkap average buka kurung, ataupun karena di Excel sudah ada datanya, setelah kita tulis average aja dia muncul, tinggal tekan shift aja,
Oke, geser kursornya ke data yang mau kita rata-ratakan, tekan shift, naikkan semua sampai terpilih, kemudian tutup kurung enter. Nah, oke, kemudian dapat rata-ratanya. Untuk nilai yang lainnya dicari rata-rata, tidak usah dibuat ulang lagi, kita copy aja atau pilih yang ini, Ctrl C juga bisa. Kita pilih kolom yang lainnya mau jumlahkan, tekan enter. Oke, data semua udah masuk. Kemudian ini supaya lebih indah, kita misalnya ingin header kolomnya tuh latarnya biru, kita pilih aja di bagian fill color, warnanya biru misalnya. Kemudian karena warnanya belakangnya biru, kalau hurufnya hitam kurang jelas, misalnya hurufnya kita ganti di font color yang warna putih supaya terang. Oke, kita klik aja. Misalnya kita mau dibuat tebal, kita pilih di font ini fillable. Kemudian kita ingin kata-katanya, data-datanya itu teksnya di tengah. Kemudian kita pilih di alignment, pilih center. Oke, mereka udah. Tapi sepertinya ini masih kurang. Misalnya kita ingin membuat baris-baris garis-garis kolomnya. Oke, kita blok aja. Taruh kursornya ke sini, tekan shift sampai pilih sampai total, tekan shift terus, pilih sampai terblok semuanya. Setelah itu kita masuk ke data font ini, pilih di bagian border ini ya. Kita pilih yang all border ya, pilih yang all border supaya semuanya tergaris. Kalau yang ini bottom border khusus bawah aja, top border atas aja, left border kiri aja, right border kanan aja. Kita pilih yang all border. Oke, otomatis dia sudah ini. Kemudian jika teman-teman ini kan tampilannya ada latarnya kotak-kotak, itu sih sebenarnya tampilan semu. Kalau teman-teman mau hilangkan supaya datanya lebih cantik, ya klik view, kemudian pilih hilangkan grid lines-nya. Oke, jadi datanya tinggal tabel aja. Mudah kan? Selamat mencoba. Silahkan coba dengan data-data lain. Semakin rajin mencoba, akan semakin fasih nantinya. Terima kasih. Jangan lupa follow channel kita ya.